Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang kami muliakan, alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah. Pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita masih bisa bertemu lagi, bersilaturahim, tentu beribadah, beramal soleh. Mudah-mudahan perbuatan baik kita, amal soleh kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, dalam kesempatan ini seperti biasa saya akan ungkapkan salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lengkapnya hadis itu datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam, rawahu at-Tirmidzi. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang kata Nabi al-ardu kulluha masjidun. Jadi kata Nabi bumi, ya, artinya semua bumi itu adalah masjid, kecuali illal maqbarah wal hammam, kecuali ada dua tempat, yaitu artinya bukan masjid. Yang pertama maqbarah, kuburan, wal hammam yang diartikan toilet, ya, atau kamar mandi. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang bahasa Nabi dari awal hadis ini nyebutnya al-ardu kulluha masjidun. Bumi semuanya, maksudnya semuanya itu di mana saja, ya, itu adalah masjid. Begini memahaminya, bapak-bapak, saudara-saudara, kan dakwah para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW sama dakwahnya Islamiyah. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus ke bawah sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu dakwahnya Islamiyah. Berarti agamanya sama, yaitu agama Islam. Yang membedakan dakwahnya para nabi dan rasul itu syariatnya, gitu. Jadi yang beda cuma syariatnya aja. Tapi kalau dakwahnya atau akidahnya sama. Makanya mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah itu sejak dakwahnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi bahasa Nabi di sini, Nabi beliau, ya, beliau bilang begini. Salah satu hadis Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Sehingga awal hadis kata Nabi, u'titu khamsam, ya, khamsan, 5 itu, lam yu'tahun ahadun qabli. Kata Nabi, tidak diberikan 5 perkara itu kepada para nabi, kepada rasul, kecuali buat nabi beserta umatnya, yaitu kita semua. Jadi ada 5, yang dimaksud 5 di sini adalah perkara yang kata Nabi tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumku, kecuali 5 perkara ini diberikan hanya buat nabi beserta kita semua ini. Nah, satu dari sekian 5 itu yang kata Nabi wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Nah, ini dia. Jadi korelasinya begitu, nyambungnya. Jadi ternyata para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW tidak diberikan, di antara tidak diberikan adalah bahwa yang namanya bumi itu boleh dipakai buat sholat, atau disebut namanya masjid, tempat sujud. Sebab para umat, bahkan para nabi, para rasul sebelumnya ketika akan melakukan ibadah, melakukan sholat dan sebagainya, itu harus di tempat tertentu. Tapi kita ini realitanya, kita ini sholat di mana aja boleh dan bisa, bahkan sah. Di masjid boleh, di musola boleh, di lapangan boleh, bahkan mungkin kalau ada sungai di atasnya, ada jembatan, kita sholat di jembatan pun sah. Ketika kita berkendaraan di pesawat, ketika berkendaraan di kereta, bahkan mungkin di kapal laut, sah. Berarti disitulah universalnya, indahnya, bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
ada satu dari sekian banyak yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Nah, yang tadi secara khusus adalah masalah bumi itu semuanya adalah masjid. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini namanya historis ya, sejarah, sehingga yang namanya masjid itu dipakai buat ibadah itu ternyata tujuannya adalah untuk mendapatkan keutamaan aja. Begini memahaminya. Kan kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun. Berarti kita sholat di mana aja sah. Cuma kalau sholat di masjid itu afdol. Itu lebih utama. Jadi afdolnya ini, lebih utamanya inilah yang membedakan dengan orang yang sholat tidak di masjid. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara saya secara khusus ya, kita di Indonesia ini, kita di Indonesia nggak mempunyai tempat yang mustajab. Sekali lagi, kita di Indonesia nggak mempunyai tempat yang mustajab, tapi kita mempunyai waktu-waktu mustajab. Sehingga memahaminya tadi bahwa betul masjid ini bukan tempat mustajab, tapi masjid ini ketika orang melakukan ibadah, secara khusus kita ini ya, saya khusus husnuzon, positive thinking, ketika kita sholat di masjid, betul masjid itu bukan tempat mustajab, tapi ketika kita melakukan ibadah di masjid mendapat afdol, mendapat keutamaan. Nah, pemahaman afdol, pemahaman utama itu nggak disebutkan berapa kelipatan nggak disebutkan. Oleh karena itu tadi saya bilang kita berhusnuzon, meskipun kita tahu, kita yakin bahwa masjid itu bukan tempat yang mustajab, tapi karena kita mendapatkan keutamaan afdol, itu bisa jadi mendapatkan pahala yang tidak kita kira-kira, saking banyaknya. Makanya ada bahasanya min haitsu la yahtasib, itu kita mendapatkan pahala yang tidak bisa kita hitung ya. Nah, satu contoh, kita sholat sendirian di masjid, saya nyebutnya sholat sendirian nih, kita di masjid sholat sendirian dengan orang sholat sendirian di rumah beda. Sholatnya sama, mendapat pahalanya pun sama-sama dapat pahala, tapi kuantitasnya beda. Kita sholat di rumah sendirian berpahala, kita sholat sendirian di masjid pun berpahala. Cuma karena sholatnya di masjid itu ada afdol karena tempatnya gitu. Apalagi kalau di masjid kita sholat berjamaah, sehingga analoginya tadi, kiasnya saya bilang begini, orang di rumah sholat berjamaah berpahala, dan itu pahalanya sehingga kata Nabi 27 derajat. Yang dimaksud 27 derajat adalah 20 kali. Kalau sholat zuhur berjamaah itu distatuskan seperti dia sholat 27 kali karena berjamaahnya. Di rumah sama, mendapat pahala juga 27 kali. Di masjid juga sama, sholat berjamaah itu seakan-akan sholat 27 kali. Cuma karena tempatnya ini keutamaannya lebih tinggi, sehingga berjamaah di masjid dengan berjamaah di musola dengan jamaah di rumah beda. Bedanya apa? Kuantitasnya, kapdolannya, keutamaannya. Maka disinilah hebatnya bahwa bapak, saudara-saudara, kenapa kita dibimbing banget, kita dianjurkan banget untuk sholat di masjid, meskipun, ini pakai bahasa saya nih, meskipun cuma sendirian. Karena apa? Pengaruh tempat yang disebut namanya masjid. Itu satu sisi ya, bahwa bapak, saudara-saudara, berarti semua bumi ya itu boleh dan sah dipakai buat ibadah sholat, tapi kalau masjid itu ada keutamaannya, baik kita lakukan sholat sendiri maupun berjamaah. Yang kedua, bahwa bapak, saudara-saudara, secara khusus banget Nabi bilang bahwa semua bumi ini bisa dipakai buat sholat, tapi ada dua tempat yang kata Nabi nyebutnya illa itu istisnaiyat. Kalau orang Jawa menerjemahkannya anjabaake, kecuali. Berarti istinbat hukumnya, mengambil hukumnya, dua tempat ini enggak boleh dipakai buat sholat gitu. Jadi kata Nabi semua bumi itu masjid, berarti dipakai buat sholat boleh, tapi ada dua tempat yang enggak boleh dipakai buat sholat. Memahaminya seperti itu. Kalau istilah usul fikih kaidahnya mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, dua tempat itu yang enggak boleh dipakai buat sholat. Yang pertama adalah al-makbaroh, kuburan. Yang kedua adalah wal hammam, toilet atau WC atau kamar mandi. Hammam itu kalau bahasa Arab nyebutnya kamar mandi.
Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama kata Nabi, makbaroh. Begini memahaminya. Kita ini ada istilah melakukan ibadah gitu. Itu tempatnya tidak dikatakan masjid. Tapi kalau dia sholat di situ juga, potensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh. Kenapa? Sekali lagi, potensi untuk memusyrikan Allah sangat tinggi. Sehingga kalau ada orang sholat, ini di mana aja nih ya, kalau ada orang sholat sedangkan di tempat lain masih ada, kemudian dia sholat ngadepin kuburan, itu secara fikih hukumnya makruh. Kalau secara fikih hukumnya makruh menghadapi kuburan, entah itu kuburan satu, entah itu kuburan banyak, itu kalau menghadapi kuburan makruh. Tapi menarik ini bapak-bapak saudara-saudara, termasuk di Jakarta nih, kadang-kadang, saya bilang kadang-kadang, karena tidak semua masjid itu di belakangnya ada kuburan. Kan begitu. Kadang ada masjid, kadang ada musola, itu di belakangnya ada kuburan. Kalau orang Betawi nyebutnya kober. Di belakang masjid ada kuburan. Apakah yang dimaksud makruh seperti itu? Kalau kita kan di sini nggak ada nih kuburan. Tapi yang dimaksud adalah sholat yang menghadapi kuburan makruh, dan itu kata Nabi, itu tidak dianggap masjid kalau sholatnya di kuburan. Tapi kalau ini kan bukan di kuburan, menghadapi kuburan. Dan yang dihukumi makruh itu adalah kalau ngadapin kuburan mubasyarah, langsung, tanpa aling-aling. Berarti kalau udah sholat ngadepin kuburan, ternyata udah ada apa, kayu, udah ada besi, apalagi udah ada tembok, itu tidak dianggap menghadapi kuburan. Berarti hilang makruh. Ya kan, kalau bahasa kita ini kayak karpet nih di masjid PTK nih. Ini masjid ini nih kan batasan kita sampai sujud dari sini sampai sini aja. Sehingga setelah ini orang lalu lalang nggak apa-apa. Yang enggak boleh itu tempat ketika kita biasa pakai buat sujud, itu nggak boleh. Itu pun dalam keadaan yang tidak darurat. Tapi kalau dalam keadaan darurat nggak apa-apa orang liwat gitu. Nah pemahamannya tadi, kalau ada masjid di belakangnya ada kuburan, atau ada musola di belakang kuburan tapi sudah terputus, entah ada tembok, entah ada kayu, entah mungkin ada seng dan sebagainya, itu hilang kemakruhannya. Kenapa? Itu sudah disebut namanya ittihadul majlis, enggak satu tempat gitu. Tapi yang dikatakan makruh di sini kalau sholat langsung ngadepin kuburan tanpa ada penghalang gitu. Itu pun kemakruhan ngadepin kuburan kalau di tempat lain masih ada tempat. Tapi kalau di tempat lain nggak ada tempat lagi, jadi unjuk orang kena orang, mau nggak mau ngadepin kuburan, hilang makruh. Satu contoh, ya saya karena kebetulan dulu ngajinya di Jawa Timur, itu kita kalau ke Surabaya suka ziarah ke Sunan Ampel. Itu di Masjid Sunan Ampel, itu di dalam masjid banyak kuburan, gitu. Itu aslinya kuburan-kuburan itu di luar masjid. Aslinya kuburan-kuburan itu di luar masjid, cuman karena ada perluasan, ada renovasi, ada pelebaran masjid, yang mau nggak mau akhirnya kuburan-kuburan yang sudah ada akhirnya ada di dalam masjid. Makanya intinya kalau di dalam masjid ada kuburan baru itu nggak boleh. Tapi kalau kuburan lama kemudian karena ada perluasan masjid sehingga mau nggak mau akhirnya kuburan itu masuk ke dalam masjid, nggak apa-apa. Nah, yang tadi andai kata ada kuburan di dalam masjid kemudian ada orang sholat sengaja ngadepin kuburan padahal di tempat lain masih ada, itu makruh. Tapi kalau nggak ada tempat lain mau nggak mau ngadepin kuburan, itu hilang makruh. Kapan waktu terjadi seperti ini? Lagi sholat Jumat. Ya kalau di di Masjid Sunan Ampel itu kalau Jumatan kan penuh, meludak. Jamaahnya udah pasti penuh, sehingga di dalam masjid itu jamaah mau nggak mau ngadepin kuburan. Karena memang nggak ada tempat lain, itu hilang makruh, artinya nggak makruh. Entah sholat Jumat, sholat Id dan sebagainya, ya, yang banyak jamaahnya, itu hilang kemakruhan. Maka hukum makruh itu nggak paten, fleksibel. Suatu saat makruh, suatu saat bisa hilang kemakruhan. Nah, kembali ke sini. Jadi yang kata Nabi, ada dua tempat yang bukan masjid kalau ada orang sholat sengaja di kuburan atau ngadepin kuburan. Dengan catatan masih ada tempat lain, tapi kalau nggak ada tempat lain itu hilang kemakruhan. Ini satu sisi makbaroh ini perwakilan dari masalah akidah. Khawatir ketika seseorang sholat itu ngadepin kuburan,
bisa jadi berdoanya, mintanya, munajatnya bukan kepada Gusti Allah lagi, akan tapi kepada yang dalam kuburan. Itulah disebut namanya kemusyrikan. Udah, itu perwakilan dari masalah akidah. Yang kedua kata Nabi, yang dimaksud tempat itu bukan masjid adalah wal hammam. Hammam itu bisa kita artikan toilet atau WC lah, atau mungkin kamar mandi. Kan itu semua tadi tiga hal yang saya sebutkan, tempat tiga itu yang saya sebutkan, itu ciri khasnya kan tempat membuang kotoran, tempat membuang najis. Nah di sini perwakilan masalah kalau kita ibadah sholat harus suci. Makanya yang tadi pertama makbaroh itu kaitan masalah akidah, kalau ini masalah kesucian. Maka salah satu syarat mutlak ya. Saya kebetulan kemarin kuliah subuh di Masjid Imam Bonjol, saya katakan sama di sini. Salah satu syarat mutlak itu dalam ibadah ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Kalau syarat itu di luar ibadah, tapi kalau rukun itu di dalam ibadah. Pengaruhnya kalau syarat satu aja enggak terpenuhi, maka ibadah tidak akan sah. Kebalikan, kalau sudah ibadah ternyata satu rukun aja enggak dilakukan, bukan nggak sah lagi, itu tidak dianggap ibadah. Oke, saya contohin. Kalau orang sholat sengaja nggak baca Fatihah, mutlak tidak dianggap ibadah, artinya nggak dianggap sholat. Tapi kalau ibadah sholat syarat satu aja nggak terpenuhi, itu tidak sah. Apa contohnya? Orang sholat nggak wudu. Syarat utama di antara sholat itu adalah wudu. Kalau orang sengaja nggak wudu, berarti secara otomatis sholatnya nggak sah. Apa korelasinya dengan yang masuk hadis Nabi di sini? Berarti ketika kita sholat harus dalam kondisi fisik kita ini secara khusus adalah harus suci. Termasuk, maaf nih bahasa saya, kalau fisik kan badan kita, termasuk pakaian yang kita pakai harus suci. Apakah fisik doang harus suci? Apakah pakaian aja harus suci? Termasuk tempat sholatnya pun harus suci. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, saya cenderung banget dah bermazhab Syafi'i dalam hal ini. Begini, kenapa sholat id itu kalau menurut mazhab Syafi'i dan secara spesifik Imam Syafi'i bilang sholat id itu lebih afdol di masjid ketimbang di lapangan. Padahal realitanya kan banyak orang sholat id pada di lapangan. Apakah boleh? Boleh. Cuman kan tadi saya bilang dalam pandangan Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, sholat id itu lebih afdol di masjid ketimbang di lapangan. Kata-kata afdol berarti kalau di lapangan bukan nggak sah, sama-sama sah, cuman afdolnya di masjid. Kenapa? Ternyata alasannya begini. Kalau sholat id itu di masjid, yang penting imam, khotib dan beberapa jamaah di masjid, adapun jamaahnya sampai meludak ke lapangan nggak apa-apa. Itu pemahaman itu, bukan berarti sholat id afdolnya di masjid, semuanya di masjid, enggak. Jamaahnya sampai ke belakang terus, sampai ke lapangan, ke jalan, nggak apa-apa. Satu sisi itu. Yang kedua, afdolnya sholat id di masjid itu yang tadi saya bilang, saya lebih berkecenderungan kuat bermazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab kalau sholat id di masjid itu emang tempat ibadah, insya Allah terjaga kesuciannya, insya Allah terjaga kebersihannya. Makanya istilah fikih, kalau suci insya Allah bersih. Tapi yang namanya bersih belum tentu suci. Nah ini makanya pengaruh nih. Kalau kita sholat di masjid itu keutamaannya diantara itu tadi, karena memang dipakai selalu untuk ibadah. Emang kenapa kalau sholat di lapangan? Begini, bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa tadi saya bilang saya fanatik banget nih lempengan ini nih bermazhab Syafi'i. Kalau masjid kan emang selalu dipakai buat ibadah, dipakai buat sholat, dipakai buat acara-acara hari besar keislaman, dipakai buat majlis taklim. Pokoknya secara universal, secara umum, secara menyeluruh, masjid dipakai buat ibadah. Makanya termasuk kata Imam Syafi'i, sholat sunat id itu afdolnya di masjid. Tapi namanya lapangan, itu yang namanya lapangan kan masih umum. Emang selama-lamanya lapangan itu dipakai buat kebaikan? Kan belum tentu. Ini belum lagi bicara masalah nanti di situ ada najis, hewan dan sebagainya. Meskipun sebelum sholat id itu dicuci, dibersihin, oke lah secara zohir nggak ada najis lagi. Tapi bisa jadi yang namanya lapangan itu pernah dipakai, saya husnuzon aja nih, pernah dipakai buat maksiat. Kalau kata-kata pernah kan cuma sekali, tapi ternyata bisa jadi rutin tiap minggu dipakai buat maksiat.
Bisa jadi sebulan sekali dipakai buat maksiat. Artinya enggak ada jaminan kalau lapangan itu suci secara zohir, dalam waktu bersamaan enggak dipakai buat kemaksiatan. Makanya kembali lagi afdol semua itu ada di masjid, karena dipakai buat ibadah, dalam waktu bersamaan insya Allah terjamin kebersihan dan kesuciannya. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara, hal yang perlu saya kemukakan, mengingatkan buat saya pribadi dan semua kita ini, bahwa sholat di masjid itu lebih utama ketimbang sholat di mana saja. Saya bilang di mana saja, di mana aja lah pokoknya ya, entah di rumah, entah di lapangan dan sebagainya, tetap masjid itu lebih utama. Kenapa? Sebab masjid itu adalah tempat yang rutin dipakai buat ibadah mutlak, insya Allah terjamin terjaga kesucian dan kebersihannya. Yang kedua, Nabi mewanti-wanti nih dalam segi akidah, jangan sampai ketika kita ibadah apalagi ngadapin kuburan itu akan timbul kemusyrikan. Yang kedua, tempatnya adalah hammam, toilet atau WC, maksudnya itu tempat yang potensi ya, peluang najis itu sangat besar, menyebabkan sholat itu tidak dianggap kalau ada najis. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ini sekedar pengingat buat kita dan insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya secara umum, saya persilakan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik, baik. Ya. Baik. Menarik bapak-bapak, saudara-saudara, dalam cara ngaji fikih ya, ada fikih matan Abi Suja itu, kalau disalahkan namanya kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Itu diantara macamnya air adalah tohir mutohir. Tohir bersih, suci secara fisiknya, mutohir bisa mensucikan. Nah, gini memahaminya. Kalau istilah air suci mensucikan, status air itu suci juga bisa dipakai buat bersuci. Emang ada air suci tapi tidak mensucikan? Ada. Contohnya, ini saya nggak sebutin nama produknya, minuman yang bersoda, entah warnanya apa itu macam-macam kan, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Itu minuman suci, tapi ghairu mutahhir, nggak bisa dipakai buat bersuci, nggak bisa dipakai buat berwudu, apalagi mandi junub. Nah, kembali ke tadi istilah ada tohir mutahhir begitu, membedakan ada antara dengan tohir ghairu mutahhir. Kalau ada air, entah itu di botol, entah itu di ember, entah itu di bak, itu dipakai buat wudhu atau dipakai buat mandi junub. Adapun cipratan-cipratannya itu tidak dianggap air mustakmal. Air mustakmal itu mutlak air yang dipakai habis bersuci, itu mustakmal. Oke, saya contohin biar gampang. Ini kan kita hebat nih zaman sekarang, kalau wudhu udah pakai keran semua. Mungkin kalau dulu nih bapak-bapak ngalamin ini, kalau wudhu dulu pakai cibuk. Ya, apa cibuk itu apa nyebutnya? Pak Tisno. Gayung. Iya kan? Kalau sekarang pakai keran semua. Kalau kita pakai keran wudhu, kemudian di bawahnya ada ember atau bak. Nah, air yang kita habis pakai buat wudhu itu disebut mustakmal. Itu mutlak mustakmal karena habis dipakai buat bersuci. Itu air meskipun banyak, kecuali nanti banyaknya lebih dari 2 kulah ya. Satu bak lah, satu ember, itu kan belum 2 kulah. Dipakai buat bersuci lagi nggak boleh. Itu jenenge, itu namanya mustakmal karena habis dipakai buat bersuci. Nah, tapi kalau ada air seember atau air sebak, itu kita pakai buat wudu atau kita pakai mandi junub dan sebagainya, kan ada kecipratan-cipratannya. Itu tidak mustakmal. Andai kata nyampur lagi ke situ, itu dipakai buat wudu lagi boleh. Bahkan dipakai buat mandi junub juga boleh. Jadi pemahaman definisi ya, penjelasan atau orang Arab nyebutnya ta'rif ya. Definisi mustakmal itu air yang dipakai untuk bersuci. Kalau cipratannya itu bukan mustakmal. Ya kan begini bapak-bapak, saudara-saudara. Ini kita orang laki kebetulan nih. Saya nggak bicara orang perempuan. Kita kan untuk menghindari cipratan kalau kencing kan sulit. Kita kencing nih, kita orang laki kencing nih. Itu kan sekarang kalau toiletnya kan ada yang pakai mulai diri aja, ada yang jongkok. Kan kita sulit untuk menghindari cipratan. Emang siapa yang jamin ketika kita lagi kencing lagi diri kagak ada yang nyiprat? Waktu lagi kita cebok nggak ada yang nyiprat.
Maaf, atau ketika kita BAB, buang air besar, nggak ada yang nyiprat najis, kan nggak mungkin kita periksa juga kan. Tapi kita husnuzon, kita ikhtiar, usaha banget jangan sampai kena najis. Meskipun ternyata ada, itu namanya al-ma'fu, dimaafkan. Kan nggak kaku kan? Kalau ngaji fikih itu kan nggak boleh kaku, nggak boleh saklek, harus luas, fleksibel. Berarti kita udah ikhtiar banget jangan sampai kecipratan. Ternyata kalau diteliti nih, pakai Microsoft kali, wah ternyata ada, itu di luar kemampuan kita. Wis bodoh aja, sama aja tadi. Kalau kita wudhu, kemudian dengan air sedikit atau dengan wadah yang kecil, ternyata ketika habis membasuh muka, itu kecipratannya ke situ, itu bukan mustakmal, boleh dipakai lagi. Yang kagak boleh mutlak habis dipakai buat berwudu, nah itu airnya dikumpulin, nah itu baru namanya mustakmal. Ini untuk mengistisnaiyatkan, mengecualikan, itu kalau air mustakmal habis dipakai buat wudu, kalau jumlahnya banyak, itu kan boleh dipakai buat wudu. Jadi mustakmal itu bekas berwudu tapi sedikit. Tapi kalau banyak, coba dah. Ya dulu saya tinggal di Jawa Timur, itu apalagi di pesantren kan, wadahnya kan kolam. Kadang-kadang wudu di situ dan sebagainya kan, mau habis cuci muka di situ, habis cuci tangan ke situ. Itu kan mustakmal semua itu. Tapi karena airnya banyak, satu kolam itu dipakai buat wudu lagi, boleh. Nah, itu kan jadi luas, fleksibel. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu di situ memahami. Dan menarik Pak ini. Nah, ini salah satu rutinitas harian kita. Jadi intinya kalau air mustakmal itu mutlak habis dipakai buat bersuci. Itu pun kalau sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya dipakai buat wudu lagi, boleh. Tapi kalau cipratan-cipratannya itu nggak apa-apa. Bahkan saya mau tutup ini. Ada guru kami almarhum almaghfurlah Kiai Haji Zubaidi Muslih dari Banyuwangi. Ini dulu guru saya ketika di Jombang. Sampai begini, Bapak-bapak, saudara-saudara. Kita ini gayung nggak ada. Contoh kayak tadi di ember nih, air di ember atau di bak lah gedean dikit. Kan gayung nggak ada. Gitu. Bagaimana caranya kalau kita pengen wudhu, membasuh muka? Itu kita ambil pakai tangan kita nggak apa-apa. Apa istilahnya? Kita celupin tangan kita. Kita ambil, terus kita basuh muka kita, itu nggak apa-apa. Itu bukan mustakmal karena tangan kita, akan tapi memang itu untuk ngambil airnya, gitu. Jadi nanti ambil lagi buat tangan dan seterusnya. Nah, jadi menarik disitulah fikih. Namanya fikih itu kan paham, beda pemahaman itu nggak apa-apa. Jadi disitulah yang tadi saya katakan berarti bukan mustakmal, gitu ya. Karena itu adalah cipratannya aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Untuk tambah berkahnya kajian kita ini, kita tutup dengan doa, kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Wa'fu'ana karim, wa'fu'ana karim, wa'fu'ana ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.